Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Telah dibuka kelas pola hidup berjemaat atau HB. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah lulus DK, silakan mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Tertius Indratno. Kelas Dasar Kekristenan atau DK diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite. Namun, tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 56 75 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 06 07 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru atau men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia Tuhan sumber kekuatan, pengharapan dan sukacita. Haleluya. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Dekat kasih Tuhan, haleluya. Dekat kasih
kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sebab Engkau Tuhan yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang menolong kami, Engkau menopang hidup kami, membawa kami dalam jalan kemenangan-Mu. Haleluya. Yeay. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yeay. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau Allah yang layak untuk dimuliakan, Engkau Allah yang layak untuk diagungkan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami datang untuk membawa siap syukur kami, karena Engkau sungguh Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kami mau memuji-Mu. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. disembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab segala yang baik Tuhan telah limpahkan di dalam hidup kami. Segala sesuatunya berasal dari Engkau ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan yang berharga di dalam hidup kami, yaitu hidup-Mu sendiri. Engkau korbankan menebus hidup kami. Kami bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Bila hati kami, seluruh jiwa kami memuliakan Engkau, karena hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, oh. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Tuhan. Kau berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih. Amin. Salam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika virus COVID-19 mulai menyebar ke seluruh dunia tahun 2020, maka tatanan kehidupan sosial bermasyarakat menjadi berubah sehingga pemerintah menghimbau masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan menggunakan istilah new normal life, kebiasaan hidup baru. Dengan kata lain, jangan kita mengharapkan kembali kehidupan di dunia ini seperti sebelum masa pandemi.
Kita harus siap menyesuaikan dan membiasakan diri dengan kenyataan atau realita hidup baru. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menyikapi hal ini? Tema di bulan April 2022 ini, Jesus be the center of life. Yesus pusat kehidupan. Tema ini mengingatkan kita agar di tengah-tengah keadaan dunia yang terus berubah ini, kita tidak boleh lepas dari kendali dan pusat hidup kita, yaitu Yesus. Dunia ini memang akan terus berubah menurut keadaan yang terjadi. Namun perubahan hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan, namun oleh pusat kendali hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Kita umat Tuhan ada dan tinggal di dunia ini. Namun kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus menjadi terang dan menerangi dunia dari kegelapan dan menggarami dunia ini dari kebusukannya. Untuk kita dapat menjadi terang dan garam dunia ini, kita umatnya tidak boleh banyak sibuk memikirkan diri sendiri. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus mewujudkan apa yang Tuhan rencanakan dan kehendaki bagi dunia ini. Untuk itulah kita ada dan hadir di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, kita harus mengenal pusat hidup kita. Sebab siapa kita ditentukan oleh pusat hidup kita. Apabila orang menjadikan harta sebagai pusat kehidupannya, maka yang bersangkutan akan disebut sebagai pribadi yang mata duitan. Jika orang menjadikan kedudukan sebagai pusat kehidupannya, maka ia dipandang oleh sebagai pribadi yang haus jabatan. Demikian pula kalau orang menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupannya, maka ia akan dijuluki orang sebagai pribadi yang gila pujian. Hanya bila kita menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, maka barulah kita patut disebut sebagai umatnya. Apa artinya Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Mengapa Kristus dan bukan diri kita sendiri yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kita? Bukankah setiap manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan apa yang diinginkan atau dikehendakinya? Disinilah letak perbedaannya bagi kita orang-orang percaya atau pengikut Kristus. Roma 11 ayat 36, Paulus mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengikuti Kristus, pusat hidup kita adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan hidup manusia terpisah dari Tuhan. Dan dengan demikian manusia kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya, sehingga pusat dari hidupnya adalah diri sendiri. Semua aspek kehidupannya hanya akan ditujukan kepada dirinya. Apa yang menguntungkan dan menyenangkan dirinya, itulah yang dicari dan dikejar. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai ciri hidup manusia lama yang berpusat pada diri sendiri. Diri sendiri yang menjadi pusat hidup membuat manusia semakin terjerembab di dalam penderitaan oleh karena dosa yang telah mencengkram dan mengendalikan hidup manusia sehingga tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melepaskan dan membebaskan diri dari kuasa dosa itu. Dengan kasih karunia dari Allah yang penuh belas kasihan di dalam Kristus datang ke dunia untuk membebaskan dan melucuti kuasa dosa yang membelenggu manusia. Yesus Kristus membebaskan dan menyelamatkan manusia dosa, dibayarnya dengan lunas. Oleh apa saudara? Oleh nyawanya sendiri. Paulus menuliskannya dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam hal ini telah terjadi suatu transaksi dengan sistem barter, yaitu Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk membayar dosa manusia.
manusia yang telah tergadai oleh dosa ditebus oleh nyawanya untuk menjadi milik Allah. Dengan kata lain, bahwa setiap orang percaya kepada Kristus, hidupnya adalah milik Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa Kristus mau berkorban dan rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita? Karena kasih-Nya begitu besar kepada kita, orang-orang berdosa. Inilah kabar sukacita bagi kita semua. Dan bagi kita yang telah mengalami dan merespon kasih Allah ini, artinya menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan seorang juru selamat. Kemudian sungguh bertobat dan memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Maka perubahan harus terjadi dalam hidup kita. Manusia lama menjadi manusia baru di dalam Kristus. Fokus hidup kita berubah, tidak lagi ditujukan kepada pusat pada diri sendiri, melainkan kepada Kristus. Kehidupan baru bersama dengan Kristus yang kita jalani ini bukan karena keterpaksaan atau kewajiban, tetapi dengan penuh sukacita karena kita melakukannya demi kasih kepada Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Kristus karena sudah mengalami sendiri kasih dan pengorbanannya bagi kita. Ibarat orang yang benar-benar jatuh cinta pada seseorang, maka pikiran, perasaan, dan kehendaknya selalu terfokus pada orang yang dicintainya itu. Ia akan selalu berusaha, memikirkan, merindukan, mengusahakan yang terbaik, memberikan yang terindah. Demikian pula jika kita benar-benar telah mengalami kasih Kristus dalam hidup kita dan jatuh cinta pada Kristus, maka pikiran, perasaan, dan kehendak kita hanya terpusat kepada Kristus. Oleh sebab itu, pentingnya kesadaran bahwa Tuhan merupakan pusat kehidupan kita. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 11 ayat 36. Di situ diuraikannya tentang anugerah Allah bagi semua bangsa dengan memuji Tuhan dan berkata bahwa Tuhan adalah pusat dari kehidupannya. Untuk itu, Paulus berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidaklah mengherankan apabila Tuhan memakai Paulus untuk hal-hal yang luar biasa, karena ia menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Apa artinya Kristus sebagai pusat hidup kita dalam praktek atau dalam kehidupan sehari-hari? Paulus menuliskan di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang dari padanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Artinya Yesus pusat hidup. Yesus pusat hidup artinya pertama, Yesus Kristus sumber hidup. Dalam pengertian umum, sumber berarti tempat keluarnya air atau zat cair. Sumber juga berarti asal. Asal artinya keadaan semula, pangkal permulaan, atau mula-mula sekali. Sedangkan kehidupan artinya adalah hal hidup atau kehidupan. Hidup atau kehidupan sering juga disebut adalah hayat. Oleh karena itu, kita mengenal istilah hidup sepanjang hayat, pendidikan sepanjang hayat, ilmu hayat, dan sebagainya. Secara alkitabiah, arti dari sumber dilukiskan sebagai Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jika kita cermati dengan seksama firman Tuhan, maka kita mendapati bahwa Tuhan adalah sumber air hidup. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 13, Alkitab mengutarakan, ya pengharapan Israel
Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Orang yang jauh dari Kristus akan mengalami kekeringan atau mati, dilenyapkan atau dihapuskan hidupnya dari buku kehidupan. Sumber hidup atau kehidupan adalah asal atau pangkal permulaan hidup. Kehidupan atau nyawa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang hidup, yang memberi hidup kepada segala makhluk di bumi. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Pada Kristus ada sumber hayat. Sebagaimana pemazmur menuliskan dalam Mazmur 36 ayat 9 mengatakan, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang, bahwa Allah adalah asal usul atau pangkal dari permulaan hidup, kehidupan atau nyawa. Selain Dia, tidak ada sesuatu pun, manusia dan makhluk lainnya yang berkuasa menjadi sumber kehidupan. Bahwa hanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memiliki kuasa menjadi sumber kehidupan segala makhluk yang diciptakannya. Kuasanya mutlak membuat diri Allah menjadi sumber dari segala sumber kehidupan yang penuh damai, sejahtera, dan penuh sukacita. Sebagai satu-satunya sumber kehidupan, dan karenanya bagian yang kedua adalah Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidup kita. Dia adalah pemilik dari seluruh hidup kita. Ia berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Kristus sebagai Tuhan berarti seluruh aspek hidup kita selalu dalam kendali pimpinan dan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Konsekuensinya, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagaimana yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 1. Artinya, seluruh aspek kehidupan kita bukan hanya sebagian atau dalam hal tertentu saja, namun dalam atau atas seluruh kehidupan kesehari-harian kita. Acap kali kita memiliki pemahaman yang keliru, barangkali karena pengaruh dari pola pikir filsafat Yunani yang menganut pemahaman dualisme, maka kehidupan kita terbagi dua. Ada yang rohani dan ada yang duniawi. Kita sering menganggap perkara yang rohani lebih penting atau utama dari duniawi. Misalnya kalau kita beribadah atau melayani di gereja, itu dianggap lebih rohani atau lebih penting daripada kegiatan lainnya di luar gereja. Istilah kehidupan rohani sebenarnya hanya sebuah cara untuk memandang kehidupan seseorang dari sudut pandangan Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita bisa menjadi hal rohani kalau kita melakukannya bagi Tuhan. Dan sebaliknya, seluruh aspek kehidupan yang nampaknya rohani pun bisa menjadi sekuler atau bersifat duniawi jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Meskipun kita begitu aktif di dalam pelayanan, namun pelayanan kita tidak akan menjadi rohani kalau dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan artinya apapun yang kita lakukan, baik ketika kita bekerja, baik pada waktu kita berlibur, baik dalam pergaulan kita, dalam melayani, kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kita akan selalu berusaha untuk hidup dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak dan kepentingan diri sendiri. Bagian yang ketiga, Yesus adalah pusat, artinya menempatkan Kristus sebagai teladan. Sebagai murid Kristus, maka Kristuslah yang harus menjadi contoh dan panutan hidup kita. Dalam petunjuk hidup baru, Paulus menuliskan di Filipi. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan,
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Max Lucado dalam bukunya Just Like Jesus mengatakan Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia menolak untuk membiarkan kita tetap seadanya. Tuhan mengharapkan dan rindu agar kita bertumbuh secara rohani. Hidup kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kita berpikir seperti Dia berpikir, merasa seperti Dia merasa, dan berbuat seperti Dia perbuat. Ada 4 huruf dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari pertanyaan yang selalu mengingatkan kita untuk menjadikan Yesus sebagai teladan dalam seluruh hidup kita. WWJD. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan jika Dia berada dalam posisi kita? Ketika kita harus menghadapi atau bekerja sama dengan orang-orang sulit di sekitar kita. Ketika kita harus mengampuni orang yang telah menyakiti atau menghina kita. Atau ketika sedang mengalami kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup. Apakah kita meneladani Yesus? Mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin untuk meneladani Yesus? Dalam ayat yang sangat dikenal, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal ini kadang disalah mengerti, seolah-olah karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, maka hidup kita akan lepas atau terhindar dari penderitaan, bahaya, sakit penyakit, ataupun kerugian materi. Ayat ini mau mengatakan bahwa dalam proses bertumbuh secara rohani menjadi serupa dengan Kristus memang tidak mudah. Namun Allah akan turut campur terlibat di dalam proses itu. Jadi kebaikan di sini berarti keterlibatan Allah dalam hidup kita di tengah segala situasi dan kondisi realita kehidupan ini. Sakit, senang, sehat, atau sedang tidak sehat. Difitnah atau tidak difitnah. Dirugikan atau tidak dirugikan. Kita mendapat pekerjaan atau tidak bekerja, tidak mendapat pekerjaan, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu, di tengah-tengah realita yang harus kita jalani. Firman Tuhan menjanjikan bahwa Allah akan terus terlibat di dalam hidup saudara dan saya, sehingga memungkinkan kita untuk bukan memiliki kenyamanan dalam hidup ini, atau pada akhirnya melihat happy ending dari segala kegagalan atau kepahitan hidup ini. Tapi kebaikan di sini dimaksudkan dalam konteks di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga campur tangan Allah memungkinkan kita tetap dapat memancarkan kemuliaan Allah, karakter Allah, dan sifat-sifat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau hidup kita meneladani Kristus, maka seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Yesus Kristus pusat hidup adalah bagian keempat. Kristus adalah tujuan hidup. Hal yang paling penting dalam hidup ini adanya tujuan. Seperti sebuah perjalanan. Kalau kita sudah mengetahui tujuannya, maka perjalanan itu akan menjadi jelas dan terarah. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan Allah memanggil dan memilih kita adalah agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita harus bekerja, mengejar, bertumbuh dari hari ke hari untuk menggapai tujuan Allah atas hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan, semuanya ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Paulus mencatat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah memuliakan Yesus Kristus. Memuliakan Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita telah terima dari Dia. Tetapi karena memang Kristus adalah Allah yang layak untuk kita muliakan. Kita diciptakan Allah untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Jika kita mengasihi Kristus dan ingin memuliakan Dia, maka berarti segala yang kita lakukan, pikirkan dan katakan akan digerakkan oleh kasih kita kepada Tuhan dan kerinduan agar namanya dimuliakan. Jadi ketika kita melakukan apapun dan dalam keadaan apapun, fokus kita selalu terarah kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Kristus sebagai tujuan atas seluruh hidup kita, berarti tidak ada situasi apapun dalam hidup kita yang dapat membuat kita tidak memiliki tujuan hidup. Kita dapat memuliakan dan mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan susah dan senang, kegagalan dan keberhasilan, sakit dan sehat, kita tetap masih dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mensyukuri kehidupan yang Tuhan masih percayakan ini dengan lebih mengasihi Tuhan dan sesama serta memuliakan Tuhan. Yesus Kristus sumber hidup, teladan dan tujuan dalam hidup kita. Dia pusat kehidupan kita. Jesus is the center our life. Daripadanya seluruh kehidupan. Tanpa Kristus kita binasa. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau adalah pusat dari kehidupan kami. Engkau adalah sumber hidup kami. Engkau adalah Tuhan bagi hidup kami. Engkau adalah teladan dalam hidup kami. Dan Engkau adalah tujuan hidup kami. Untuk itu Engkau memanggil dan memilih kami. Supaya hidup kami menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Tuhan, biarlah Engkau terus tuliskan firman-Mu di dalam hati dan dalam akal budi kami. Dan oleh Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami untuk kami hidup di dalamnya. Supaya hidup kami sungguh menggenapi rencana-Mu atas hidup kami. Sungguh hidup kami hanya terpusat kepada Kristus itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur agar kita mengingat pengorbanan Kristus yang telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan, yang telah memberikan nyawanya, menggantikan hidup kita dari segala dosa, dari kebinasaan. Dan ketika kita merespon, menerima dan menyerahkan hidup kepada Kristus, maka hidup kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kita harus
mengerjakan apa yang seperti dikerjakannya, berpikir seperti yang ia berpikir, berperasaan seperti ia berperasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita mengambil roti dan anggur, atau kita sedang mempersiapkan roti dan anggur ini, kalau ada hal dosa yang masih mencengkram, atau menyimpan sesuatu kesalahan orang lain, biarlah pada saat ini kita berdiam diri sejenak. Izinkan Roh Allah menyelidiki hati, pikiran, dan perasaan kita. Adakah hal dosa yang masih mencengkram kita? Kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masih kita terikat di dalamnya? Atau menyimpan dosa, sakit hati, kesalahan orang lain? Biarlah pada saat ini, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, kiranya kita berperkara terlebih dahulu, memohon pengampunan kepada Tuhan, dan berkomitmen untuk tidak lagi hidup dalam pola hidup lama itu. Melepaskan pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Setelah itu, kita berbalik, hidup seperti Kristus. Kita berkomitmen di dalamnya. Mari ambil roti dan anggur ini. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbananmu bagi kami. Tubuh dan darahmu yang telah Engkau relakan terpecah-pecah dan tercurah atas hidup kami, untuk menguduskan dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dan oleh darah-Mu itu ya Tuhan, melayakkan kami untuk dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus. Bahkan menjadikan kami milik-Mu. Darah-Mu itu juga ya Tuhan, yang menjadi meterai baru bagi kami, bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, untuk kami terus hidup dalam pengudusan diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Tuhan. Kau berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang memberikan kesempatan untuk kami beribadah hari ini, memuji menyembah Tuhan, membawa korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu terus menjadi rema dalam hidup kami. Oleh Roh Kudus-Mu yang memampukan kami hidup di dalamnya. Jemaat Tuhan, mari arahkan hidup-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.